Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang pelaporan keuangan di PT Timah dengan menggunakan PSAK 01 dan PSAK 02. Jadi memperkenalkan diri, saya Rizky Ali Permana dan dibantu oleh teman saya. Saya Filosofi Dewi Anapis. Saya Gitara Hudayani S. Haloko. Saya Fitri Handayani. Saya Hanisa Amelia. Saya Jessica Marasimale. Dan saya Kurnia Dilbo. Ya, seperti yang kami bilang sebelumnya, topik Project Based Learning kami ini mengenai kepatuhan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Dan kami mengambil dari laporan keuangan PT Timah Tbk tahun 2023 sampai 2024. Kenapa sih topik ini penting? Topik ini tuh penting karena di tengah bisnis yang dinamis, laporan keuangan harus akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Kerangka akuntansi Indonesia, terutama PSAK 1 dan PSAK 2, adalah aturan mainnya. Jadi kita harus pastiin kalau perusahaan publik sekelas PT Timah mematuhinya. Untuk tujuan utama proyek kami ini adalah menganalisis 4 hal kunci pada laporan PT Timah. Yang pertama, apakah penyajiannya sesuai kerangka konseptual? Kedua, bagaimana penerapan PSAK nomor 1, yaitu penyajian laporan keuangan? Ketiga, bagaimana penerapan PSAK nomor 2, yaitu laporan arus kas? Dan yang terakhir, apakah pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapannya sudah konsisten dengan standar? Nah, untuk menjelaskan hal ini, kita perlu pahami siapa sih PT Timah dan bagaimana kinerja terbarunya. Nah, itu akan disampaikan oleh teman kami, Philo. Terima kasih kepada Dita selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan berpresentasi kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil PT Timah. Jadi PT Timah Tbk adalah BUMN yang strategis didirikan tahun 1976 dan merupakan produsen timah terbesar di dunia. Kunci dari PT Timah adalah model bisnisnya yang terintegrasi penuh atau full integrate. Artinya mereka mengurus semua proses mulai dari penambangan di hulu sampai pemasaran produk timah di hilir. Mereka tidak hanya menambang tapi juga mengolah dan menjual sendiri. Selain itu, PT Timah berfungsi sebagai perusahaan induk holding company yang strategis. Anak-anak perusahaannya menjalankan bisnis pendukung yang terdiversifikasi seperti galangan kapal, rekayasa teknik, dan perdagangan. Operasi ini tersebar luas di Bangka Belitung, Riau, hingga Kalimantan Selatan. Kompleksitas ini membuat laporan keuangan mereka sangat rumit. Karena bisnisnya banyak, mereka wajib punya kebijakan akuntansi segmen yang memadai agar investor tahu mana unit bisnis yang untung dan mana yang tidak. Dengan profil yang sangat kompleks ini, bagaimana kinerja keuangan terbaru mereka? Jadi saya akan membahas dinamika keuangan PT Timah Tbk berdasarkan laporan keuangan tahun 2003 hingga 2024. Perusahaan ini tuh menunjukkan pemulihan yang luar biasa atau yang sering disebut turnaround performance. Pada tahun 2023, PT Timah ini sempat mencatat kerugian akibat tekanan biaya dan turunnya harga komoditas. Lalu di tahun 2024 adanya perbaikan operasional dan juga kenaikan harga timah dunia, perusahaan berhasil juga membukukan laba bersih yang signifikan. Pemulihan ini berdampak langsung pada posisi keuangan, terutama aset dan ekuitas yang semakin kuat karena laba bersih menambah saldo laba ditahan. Hal ini juga menarik terlihat pada likuiditasnya. Kas dan setara kas meningkat tajam dari sekitar 1,52 triliun hingga menjadi 2 triliun. Kenaikan ini juga menunjukkan laba yang dihasilkan benar-benar ditopang oleh arus kas yang masuk ke laba. Bukan hanya laba di atas kertas, namun satu catatan yang penting kami temukan, tingginya pembayaran kewajiban pendanaan. Meskipun arus kas operasi ini mereka membaik pesat, perusahaan ini masih memiliki beban utang yang besar. Ini berarti manajemen juga harus sangat hati-hati dalam mengelola arus kas tersebut agar pemulihan laba ini tidak tergerus oleh kewajiban pendanaan. Semua angka dan data ini harus disajikan sesuai standar. Untuk itu kita perlu kembali ke fondasi teori. Untuk teman saya Aldi, saya persilakan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih kepada Yesi yang sudah menjelaskan sebelumnya.
Jadi, agar laporan keuangan PT Timah ini kredibel, mereka harus patuh pada dua pilar utama akuntansi. Nah, yang pertama ada kegiatan kerangka konseptual. Ini ibarat kompas yang memandu angkutan. Tujuannya sederhana, yaitu laporan harus menyajikan informasi yang relevan dan tidak menyesatkan. Yang kedua ada PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Ini adalah standar eksklusif. PSAK 1 ini mewajibkan laporan disajikan dalam 5 komponen, termasuk laporan posisi keuangan, laporan uji kompetensi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 1 ini memastikan semua laporannya bisa dibandingkan dengan perusahaan lain atau periode sebelumnya. Lalu, bagaimana PSAK 1 ini benar-benar diterapkan di PT Timah? Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fitri Handayani. Oke, jadi di sini saya bakal fokus pada dua aspek krusial dari PSAK 1, yaitu pengakuan dan juga pengukuran. Nah, karena PT Timah merupakan perusahaan tambang yang kompleks, jadi proses pengakuan dan pengukuran mereka itu jadi sulit. Untuk pengakuan sendiri, PT Timah itu harus patuh pada basis aktual. Artinya, pendapatan dari penjualan timah itu diakui saat serah terima barang, bukan saat uangnya diterima. Nah, sedangkan untuk pengukuran, itu merupakan bagian yang paling sulit. Jadi, manajemen itu harus menggunakan taksiran dan juga pertimbangan yang signifikan untuk mengukur aset. Contohnya, yang pertama ada estimasi cadangan tambang, itu mengukur berapa banyak lagi timah yang tersisa yang mempengaruhi nilai aset mereka. Lalu yang kedua, biaya reklamasi, itu menghitung perkiraan biaya yang harus dikeluarkan di masa depan untuk memulihkan area bekas tambang. Nah, yang terakhir itu ada penurunan nilai, itu jika nilai aset di tambang itu dinilai lebih rendah dari nilai bukunya, maka mereka harus segera mengakui kerugian penurunan nilai. Semua pengukuran ini itu harus diatur secara konsisten oleh PSAK terkait, dan hasilnya itu harus dilaporkan secara konsolidasi sesuai dengan tuntutan PSAK 1. Nah, selanjutnya mari kita lihat PSAK 2 yang fokus pada arus kas. Silakan teman saya bawa. Baik, materi selanjutnya adalah analisis PSAK 2, yaitu arus kas dan klasifikasi. Baik, jika PSAK 1 ini mengatur laba dan posisi, maka PSAK nomor 2 ini mengatur uang kas yang benar-benar bergerak. Tujuannya adalah menilai likuiditas perusahaan. PT Timah memilih menggunakan metode langsung dalam menyusun laporan arus kas, metode yang sangat dianjurkan karena lebih informatif. Kekuatan utama mereka terletak pada klasifikasi 3 aktivitas yang menjadi jawaban masalah 3 kali. Yang pertama, aktivitas operasi. Ini menjadi inti bisnis, contohnya kas dari pelanggan, bayar gaji, bayar pemasok. Kami melihat arus kas operasi PT Timah melonjak drastis di 2024, menunjukkan perbaikan fundamental. Yang kedua, aktivitas investasi. Ini terkait belanja modal jangka panjang, seperti membeli alat berat atau investasi di anak perusahaan galangan kapal. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Ini adalah transaksi utang dan modal, contohnya pinjaman bank, obligasi, dan bayar dividen. Inilah yang menghubungkan kembali dengan isu yang kami sebutkan di awal, yaitu tingginya pembayaran kewajiban pendanaan. PSAK 2 secara jelas memisahkan arus kas pendanaan yang negatif besar ini, memberikan warning bahwa meskipun laba naik, perusahaan itu sedang bekerja keras melunasi utang. Dan terakhir, PSAK 2 ini juga mewajibkan pengungkapan tambahan di CARK, misalnya menjelaskan transaksi non-kas seperti akuisisi aset yang didanai utang, dan memberikan dan membedakan kas yang dibatasi penggunaannya, misalnya untuk jaminan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin kesimpulan kepatuhan dan refleksi dari materi kami. Nah, secara keseluruhan, kami tuh menyimpulkan bahwa laporan keuangan PT Timah Tbk ini tuh menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap kerangka konseptual, PSAK 1 dan PSAK 2. Nah, jadi di sini saya akan menjabarkan tentang tingkat kepatuhan dari ketiga tersebut. Yang pertama itu kerangka konseptual. Nah, pada kerangka konseptual ini tuh terlihat dari penggunaan asumsi basis aktual dan kelangsungan usaha. Yang kedua itu PSAK 1. Nah, pada PSAK 1 ini juga terpenuhi melalui penyajian laporan konsolidasi yang lengkap dan konsistensi dalam pengakuan dan pengukuran aset tambang yang kompleks. Yang terakhir itu PSAK 1. Pada PSAK 1 juga itu terpenuhi melalui penggunaan metode langsung dan klasifikasi
arus kas yang akurat. Yang terakhir itu pengungkapan. Ini nih kunci transparansi PT Timah secara ekstentif, mengungkapkan estimasi manajemen, kebijakan akuntansi, dan transaksi non-kas di CALK. Nah, hal inilah yang menjadikan laporan mereka itu tuh kredibel dan andal. Sekian mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di penjelasan kami. Masih banyak salah dan kata yang kami hadirkan dalam presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pelaporan keuangan di PT Timah dengan penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bawa aja. Dari kami apabila ada salah satu kami astagfirullah. Salah satu.